Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah perbankan di Indonesia guna memenuhi tugas hukum perbankan dan perbankan syariah. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Fatma Khairani, saya sendiri Regita Wirautami, dan juga Resti Aura Putri. Sejarah perbankan di Indonesia terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama adalah zaman kolonial Belanda, lalu zaman penjajahan Jepang, dan yang terakhir adalah pasca kemerdekaan RI sampai dengan saat ini. Zaman kolonial Belanda, yang pertama ada Bank Van Lening. Bank ini didirikan pada zaman VOC, tepatnya pada 20 Agustus 1746. Bank ini berfungsi sebagai bank gadai dan memberikan pinjaman kepada pegawai VOC dengan jaminan emas, perak, dan juga batu permata. Namun, bank ini mundur karena adanya persaingan tidak sehat di dalam lembaga bank, sehingga menyebabkan modal tersumbat. The Bank Keuren and Bank Van Lening. Nama awalnya adalah The Bank Keuren yang didirikan pada 1 September 1752 sebagai pengganti Bank Van Lening yang hampir bangkrut. Bank ini merger dengan Bank Van Lening pada 5 September 1752, lalu mengganti namanya menjadi The Bank Keuren and Bank Van Lening. The Javas Bank berdiri pada 24 Januari 1828 atas usulan Raja Willem I. Bank ini didirikan untuk membantu mengurus keuangan di tanah Hindia Belanda setelah VOC runtuh, dan juga diberikan hak oktore khusus atau wewenang khusus untuk mencetak uang di Hindia Belanda. Zaman penjajahan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, The Javas Bank dilikuidasi dan digantikan oleh bank buatan Jepang yang bernama Nanpo Kaihatsu Ginko. Bank ini bertugas mengedarkan mata uang Jepang sebagai alat pembayaran di Indonesia pada masa itu. Zaman kemerdekaan hingga saat ini. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain adalah sebagai berikut. Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah atau BPRS. Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan juga fungsinya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.